belakang lintas di Kota Padang, Sumatera Barat. Asap tebal disertai api membumbung tinggi dari dalam ruko sehingga membuat warga panik dan berlari keluar dari rumah. 7 unit armada pemadam diterjunkan ke lokasi dengan dibantu 2 unit ambulan. Setelah api berhasil dijinakan, petugas menemukan seorang korban tewas di dalam ruko. Tadi ada korban jiwa 1 orang, lebih kurang umurnya 30 tahun. Jenis kelamin nih Pak? Laki-laki. Ini karyawan atau bagaimana nih Pak? Pemilik. Satu ruko beserta isi dan 2 unit sepeda motor hangus terbakar. Kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah, sementara 4 bangunan lainnya berhasil diselamatkan. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Jembatan penyeberangan menuju lokasi perkemahan pramuka gugus depan SMP Negeri 1 Mamasa, Lambanan Mamasa, putus dan hanyut terseret arus sungai yang meluap. Peristiwa terjadi saat debit air sungai tiba-tiba meningkat akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Sejumlah wali murid yang sudah terlanjur menyeberang langsung panik karena tak bisa balik menyeberang usai melihat anak-anaknya di lokasi perkemahan. Pihak kepolisian bersama tim rescue BPBD Mamasa langsung diturunkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi. Sementara itu, seluruh siswa yang tengah mengikuti kegiatan perkemahan dipastikan dalam kondisi aman di dalam tenda masing-masing dan tak ada kendala. Tidak ada korban jiwa dan saat ini kondisi air dilaporkan sudah mulai surut. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly, iNews melaporkan. Diterjang angin kencang, puluhan rumah di Cirebon, Jawa Barat rusak, sejumlah pohon tumbang. Siap-siap Pemprov Jakarta berencana naikkan tarif bus Transjakarta menjadi Rp5.000. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tunjukkan ijazahnya kepada relawan Projo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari Cirebon, di mana puluhan rumah rusak disapu angin kencang. Angin kencang juga tumbangkan banyak pohon. Kepanikan terjadi saat angin kencang melanda kawasan perumahan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pusaran angin yang datang dari barat ke arah timur menyapu atap yang dilaluinya. Bahkan atap masjid terlihat terbang begitu kuat menghantam 2 rumah di sampingnya. Sebagian warga yang tengah beristirahat dibuat panik dengan suara gemuruh dari atap rumah warga yang terbang dan berjatuhan. Sekitar 5 menitan lah. 5 menit angin kencang kayak puting beliung. Berputar itu Pak? Iya berputar. Waktu itu hujan gede Pak? Enggak gede hujannya. Hujan rintik ya? Iya, hujan mendung pekat aja gitu ya Pak? Iya, cuma anginnya, dasarnya, ya Allah. Sementara tim gabungan dari Tagana dan BPBD mencatat 40 rumah mengalami kerusakan, serta pohon tumbang di 7 titik kecamatan Pleret. Sementara ini data-data yang masuk dari kami itu ada sekitar 20 kakak yang terkena dampak bencana, kemudian ada 72 jiwa. Nah, kami juga sedang melakukan pengklasteran, pengelompokan mana yang rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Meski puluhan rumah rusak,
Musibah angin kencang ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda kota Cimahi mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Banjir bahkan sempat membuat akses dari Cimahi menuju Bandung terputus. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kota Cimahi sejak Jumat siang, mengakibatkan air dari Sungai Ciputri meluap. Akibatnya, banjir memutus akses warga dari Kampung Cigugur menuju arah Jalan Maharmarta Negara. Genangan air 60 cm ditambah debit air yang kencang membuat para pengendara yang nekat menerobos banjir akhirnya mogok ataupun terbawa arus. Dia itu nyerobot, cuman dia ngegasnya ragu-ragu. Jadi dia kan posisi mesinnya di tengah tuh, di atas, jadi naik ke atas. Jadi dia nggak kuat lah. Tadi saya dorong lagi ke belakang gitu. Itu pas posisi air masih agak tinggi berarti ya? Tinggi, sekitar 60 lah. 60 sentian, sekarang udah agak surut. Udah agak surut sekarang. Tadi motor 2 korban udah ada. Itu gimana kalau yang motor? Ke bawah arus. Sampai jatuh gitu berarti? Ya, nyangkut di situ tuh. Oh, siap. Untuk udah ditutup berarti di situ? Ya, udah ditutup. Banjir di titik tersebut kerap terjadi saat hujan deras mengguyur. Namun seiring intensitas hujan yang perlahan mereda, banjir pun cepat surut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan. Ya, akibat hujan deras, banjir bandang menerjang sejumlah desa di Pati, Jawa Tengah. Sebuah rumah bahkan nyaris hanyut terbawa arus sungai. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Saladin. Ya Allah, satu kinepol lagi pipit, kinepol. Banjir bandang yang menyapu sejumlah desa di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, Jumat sore membuat masyarakat sempat histeris. Banjir lur Sukolilo. Banjir akibat meluapnya sejumlah sungai ini juga menutup akses jalan utama Pati Purwodadi. Ketinggian air yang mencapai 60 cm membuat jalan sulit untuk dilewati. Bahkan salah satu rumah warga di Desa Sumber Soko hampir hanyut terbawa arus air. Rumah yang diketahui milik Sunoto tersebut, sebagian temboknya sudah runtuh terbawa aliran sungai. Ini rumah di tepi sungai mengalami longsor. Yani itu rumah hampir roboh. Itu tepatnya di rumah Bapak Sunoto RT 4 RW 1 Desa Sumber Soko. Untuk kerugian ditaksir sekitar hampir 300 juta karena rumahnya ini tidak bisa dipakai lagi. Jelang tengah malam, banjir berangsur surut. Petugas BPBD bersama relawan dan masyarakat gotong royong membersihkan sisa lumpur di jalan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kuat dugaan banjir ini akibat gundulnya hutan di kawasan Pegunungan Kendeng. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan.